Perkenalkan, nama saya Michelle Vania, saya dari kelas S1 Hospar B 2018, mahasiswa STP Trisakti. Pada video ini, saya akan menjelaskan dua contoh kasus bisnis yang beretika dan tidak beretika. Untuk memenuhi penilaian ujian tengah semester mata kuliah hukum dan etika bisnis pariwisata. Halo guys, kebanyakan dari kalian pasti udah tahu kan brand fashion yang satu ini, Uniqlo atau Uniqlothing merupakan perusahaan brand fashion asal Jepang. Sekitar pertengahan tahun 2019, Uniqlo didera tuduhan belum membayar XX pekerjanya asal Indonesia. Ternyata, terjadi pula pelanggaran etika seperti pemutusan kontrak kerja sepihak dan tidak dibayarkannya gaji karyawan. Tuduhan itu terungkap ketika banyak warganet yang protes di akun resmi Uniqlo Indonesia terkait dengan foto-foto di atas ini. Nah, ini merupakan foto-foto pekerja yang dikatakan sedang menyuarakan hak-haknya yang belum dibayarkan. Disebutkan, Fast Retailing Group yang merupakan perwakilan dari Uniqlo Indonesia menunjuk PT Jabagarmindo sebagai salah satu pabrik pemasok Uniqlo sejak Oktober 2012 hingga Oktober 2014. Dalam perkembangannya, kerjasama tidak berjalan mulus karena PT Jabagarmindo dianggap bermasalah dalam segi kualitas produk dan pengiriman secara berkelanjutan. Pada akhirnya, Fast Retailing Group menyatakan tidak lagi dapat mempertahankan hubungan bisnisnya dengan PT Jabagarmindo. Keluar dari hubungan kerja pada Oktober 2014 dengan menyelesaikan semua pembayaran untuk semua pesanan pada saat itu dengan tepat waktu. Maka dari itu, Fast Retailing Group yang merupakan pembeli utama dari pabrik PT Jabagarmindo sebenarnya tidak memiliki kewajiban hukum yang berkaitan dengan hal ini, termasuk tanggung jawab untuk memberikan kompensasi finansial kepada mantan karyawan PT Jabagarmindo yang pada akhirnya dinyatakan pilot pada April 2015 dan ditutup tanpa peringatan atau penjelasan kepada para pekerjanya. Dapat disimpulkan bahwa PT Jabagarmindo sebagai perusahaan yang sebenarnya bertanggung jawab atas hak-hak mantan karyawannya dinyatakan lalai dan tidak beretika karena melakukan pemutusan kontrak secara sepihak terhadap karyawan dan tidak dibayarkannya gaji karyawannya yang sudah menjadi haknya. Itu semua berdasarkan pasal 28D ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Karena masalah ini berkaitan dengan nama baik Uniqlo, walaupun bukan sepenuhnya kesalahan dari perusahaan ini, tetapi pihak Uniqlo melalui Fast Retailing Group bahkan bisa dikatakan beretika karena mengkonfirmasi rencana untuk pembahasan lebih lanjut dengan perwakilan dari serikat pekerja untuk membantu memfasilitasi kembali lapangan pekerjaan bagi mantan pekerja PT Jabagarmindo yang hingga saat ini belum memiliki pekerjaan. Ada yang udah pernah makan di sini? Ini merupakan restoran yang terkenal di daerah Singapura. Nah, restoran ini merupakan spesialis di bidang bebek panggang dan juga daging panggang. Memulai bisnisnya di daerah Chinatown, Singapura, dan seiringnya berjalannya waktu, bisnisnya semakin bertumbuh dan mereka pindah ke tempat yang lebih besar. Pada tahun 2012, pasangan ini memutuskan untuk pensiun ketika umur mereka sudah mencapai 70 tahun. Pasangan ini mengaku bahwa mereka sudah kehabisan tenaga karena telah menjalankan bisnis ini selama 40 tahun lamanya. Mereka berniat menjual resep rahasia yang telah mereka pakai selama 40 tahun. Keinginan itu terwujud 2 tahun setelah mereka mempromosikan resep rahasia miliknya. Dan sebuah perusahaan yang bernama perusahaan Aztec dikatakan tertarik untuk membeli resep rahasia tersebut. Aztec tergiur untuk mengambil alih bisnis ini karena pemilik Aztec yaitu Michael Moon merupakan pelanggan setia di restoran ini. Kesepakatan miliaran rupiah itu akhirnya ditandatangani pada Oktober 2014. Setelah mengambil alih kepemilikan, Aztec kemudian membangun 2 cabang baru, Kelly Rose Michelin, dan juga Aztec berinvestasi membangun dapur sentral yang dijadikan tempat untuk melakukan segala kegiatan memasak dan menjadi pemasok ke
cabang-cabang yang lainnya. Sebagai bagian dari kesepakatan, H dan istrinya masih bekerja di restoran untuk mengajarkan karyawan-karyawan Kelly Rose McJoin rasa rahasia yang ia miliki. Mengapa kasus ini bisa termasuk ke dalam contoh kasus yang beretika? Karena yang pertama, kedua belah pihak tidak dirugikan satu sama lain karena adanya kegiatan jual beli resep rahasia ini. Yang kedua, tidak melanggar hukum, tidak menyalahi aturan, dan tidak menciptakan suasana yang keruh antar kedua belah pihak. Dan yang terakhir dan yang paling penting, adanya kesepakatan atau perjanjian yang sah dan resmi secara hukum yang berlaku di negara tersebut.